Kita kembali lagi. Oke. Jadi Bapak-bapak sekalian, kalau kita melakukan general treatment secara sempurna, maka kita akan menemukan banyak kasus. Sebentar. Oke, banyak kasus nanti kita akan temukan kelainan di tulang punggung. Pertama mungkin kita akan menemukan adanya sumbatan-sumbatan dengan ciri-ciri seperti ini. Mana tadi ya? Ya, oke, ini adalah hasil dari general treatment yang sempurna. Maka akan muncul, lihat, kelihatan muncul ya. Nah ini lemaknya naik ke atas. Jadi dia nggak bisa kalau cuma kita usap-usap, harus ditekan di uyel-uyel. Nah area-area inilah yang nanti akan menjadi focusing, ditekan, ditotok, ditekan, ditotok. Oke? Nah ini apa yang terjadi ketika dia ada lemak, ketika kita tekan dengan kuat, apakah dengan alat atau dengan ini, dengan telunjuk, dengan jempol, maka dia nggak balik. Tapi ingat, ini bukan hasil akhir kita. Orang harus bolong. Saya sering menemukan ketika sudah di grup, main kebanyakan bolong. Iya, bener. Yang nggak ada itu tetap, wah ini bolong begitu kan? Enggak. Tujuan kita adalah menguraikan lemak, bukan banyak-banyakan bolong. Ngerti? Ya? Lihat lagi di sini ada warna yang berbeda. Bisa jadi perbedaan warna itu menentukan adanya pelemakan. Ya. Jadi bukan karena putih terus merah, enggak. Orang yang hitam juga nanti dia tambah hitam. Itunya, apanya? Area ininya, ya. Seperti ini kan kelihatan warnanya berbeda. Atau ada gerinjel-gerinjel. Begini kok ada gerinjel ya? Gitu. Kalau tadi yang merasakan gerinjel-gerinjel di sini, lawannya tanya ada keluhan apa di daerah lututnya, apanya segala macam. Apakah nggak bisa sila lama-lama gitu kan? Nggak bisa duduk. Sebelum saya jadi terapis, saya nggak bisa begini, Pak. Nggak bisa duduk begini. Nggak kuat. Bahkan berdiri lutut saya sakit. Padahal umur saya dulu masih 35-an. Wah, calon osteoporosis. Lalu saya ke Ustadz Abdurrahman, katanya saya sering minum minuman berpengawet. Saya dulu suka minum kopi yang saset. Siapa di sini suka minum kopi saset? Siap-siap aja nanti lututnya sakit. Saya udah nggak minum kopi saset, nggak minum lagi minuman yang berpengawet. Saya nggak boleh nyebut merek ya. Contohnya apa tuh? Nggak bolehnya. Itu di center kita. Ya. Oh ya. Nggak boleh itu minum ya, air putih. Kalau mau minum kopi, minum yang asli dari bubuk yang digiling sendiri. Itu lebih nikmat. Ya. Lalu saya lakukan itu, saya tidak konsumsi itu. Wah, itu waktu itu hanya 2 kali ditotok, sekali sama Ustadz Abdurrahman, sekali sama Kang Asep. Lalu dibekam, saya langsung bisa duduk begini tanpa perlu operasi, tanpa perlu minum obat. Tapi yang saya lakukan, saya rubah polanya. Saya nggak minum yang begituan lagi. Begitu saya minum, terasa lagi, pegel ya gitu. Dulu saya nggak percaya apa hubungannya lutut sama minuman, gitu kan? Tapi bukti empiris mengatakan begitu. Dulu sini saya banyak sumbatan, gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Lalu lihat ini, ya, muncul ya. Ini di daerah apa? Jantung sebelah kiri. Ya. Ini posisi ini muncul setelah dipijit, treatment atau memang begini? Enggak, setelah di treatment muncul. Setelah di general treatment atau GT.
Ya, muncul. Ya. Ya, nanti saya lihat mungkin. Oke. Lihat ini lemak-lemaknya, lihat. Ya. Ini udah parah ini. Kelihatan ya? Mengkilap begitu. Lihat ini, ada yang warna berbeda. Ya. Lihat ini. Lihat ya. Ini setelah di general treatment. Makanya general treatment harus serius. Oke? Nah, ciri-cirinya ada butiran gerinjel. Tadi yang saya bilang kok gerinjel-gerinjel di sini gitu ya. Lalu ada yang agak kasar, seperti halnya yang ini agak kasar. Ya. Lalu ada juga yang benjolan, tadi benjolan sama cembung, sama cekung. Lalu ada penebalan setelah dilakukan penotokan, dan ciri-ciri lain, misalnya warnanya berbeda dari yang lain, tapi setelah dilakukan penotokan. Oke, general treatment. Oke, sekarang kita balik lagi sebelum kita lakukan itu, mudah-mudahan setengah jam cukup. Kita lakukan bagian atas sekarang. Sekarang yang depan maju ke yang belakang maju ke depan, ini agak mundur. Kasihan yang belakang nggak kebagian tadi. Ya, tukar. Ya, yang belakang maju ke depan aja, yang belakang maju ke depan. Ya, antum di situ aja. Agak mundur. Jajaran mana nih? Jajaran mana tadi? Sini ke sini. Oke. Jangan jatuh mentalnya, ngeliat lawannya gede ya. Ayo mundur lagi, mundur lagi. Oke. Lihat yang Oke. Kita asumsikan tadi yang bagian bawah sudah ya. Kenapa? Sudah? Yang lurus aja, yang lurus. Oke. Siap. Perhatikan sini. Kita ceritanya sudah melakukan bagian yang bawah. Sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, lalu kita ke bagian atas. Oke, bagian pundak, belikat, pundak, belikat, lalu area tengkuk, lalu area tengah, dan area samping. Ya. Oke, sekarang kita coba yang di bagian pundak. Nanti nggak terlalu sampai samping ya, daerah sini saja. Oke, yang sebelah kiri dulu, yang sebelah kanan dulu. Ya, totop pundaknya. Pundaknya aja dulu ya, pundaknya. Ya. Ya, vertikal. Vertikal. Ya, kalau di sini sih dia bisa diputer, bisa vertikal, bisa horizontal. Oh, kalau ini bisa diputar. Ya. Atau pentokin ke sini bisa, Pak. Terasa kan, Pak? Nih daerah sini, Pak. Daerah sini. Sini. Nih sini. Maaf. Nah, ya. Di sini, betul. Coba, iya, daerah situ. Ya. Pundak daerah sini, Nih. Oke, lihat daerah sini. Tar dulu. Ya, daerah situ. Ya, betul. Ditekan ya. Pundak aja dulu ya. Ditekan. Ya, betul. Ya, daerah sini. Pak, di sini, Pak. Ya. Ya, daerah situ dulu. Ya. Ya. Oke. Nah, Pak, daerah sini, Pak. Daerah sini. Ya. Ya, sini, betul, sini. Betul, daerah sini. Daerah sini, Pak. Ya. Ya, daerah sini, Pak. Itu minyaknya kebanyakan yang ini. Itu minyaknya tumpah itu. Ya.
Oke, sekarang ke belikat. Ke belikat sampai ke ujung. Oh, saya kayaknya harus ngambil ini, Pak. Punten, Pak. Nggak usah sampai ke ujung ya. Nanti saya koreksi pakai ini saja, ya. Belikat. Pentokinnya ke tulang belikat. Iya, pentokin ke tulang belikat. Pak, daerahnya sini, Pak. Nah, ya, tengah-tengah antara belikat dan pundak. Ya. Belikat vertikal. Belikat horizontal, Pak. Jadi daerah sininya, Pak. Pentokin ke belikat. Ke sini. Ya, betul, ke belikat, Pak. Oh, belikat. Ke sini. Ya. Kan daerah belikat. Ini nggak usah sampai ujung ya, Pak, sampai sini saja. Lihat gambar di depan. Iya, betul. Dipentokin ke belikat ya. Agak sini, Mas. Iya. Ini ditekan. Jarinya satu, Pak, yang mana? Ya, boleh. Ditekan. Ya, lalu dari ke bawah ke atas lagi. Nah, ini belum kena nih kayaknya nih. Ya. Belikat kanan dulu ya. Jadi kalau sudah sampai sini, naik lagi ke atas, ke pundak. Lakukan begitu terus. Kasih tekanan ya. Di samping sini, Pak. Nah, betul, Pak, betul. Ya, terus belikat, rasakan. Ini di daerah sini. Ini kurang. Nah, ya, Pak. Dibantu pakai jari tengah biar enak, Pak. Kalau pegel kanan ganti tangan kiri ya. Terus ya. Ini belum 10 menit. Usahakan pakai jari dulu. Ini jangan di elus, ditekan, digoyang, diuyel. Pokoknya kalau yang nyolong-nyolong ketahuan sama saya. Ini jangan di daerah sini, Pak, di daerah sini. Di berapa titik belikat, Pak? Nggak ada titik, Pak, area semua kena. Semua area, oh, ya. Semua area belikat. Jadi daerah sini, Pak. Iya. Lagi ke atas ya. Ya. Terus udah berapa kali balik? Ada yang sudah 3 kali balik? Oke. Sekarang ke yang merah sebelah kiri, pundaknya sama belikat. Bismillah, ingat bismillah. Sini. Bilang uhruj ya adu Allah. Nanti keluar. Ya, terus. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama nonton boleh berzikir ya. Boleh berzikir, boleh mendoakan. Sholawat boleh ya. Boleh baca doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim boleh, atau doakan. Nah, ini udah capek ya, Pak ya? Kalau bau pentokinnya kemana? Ke tulang gila. Nih, rasakan ya. Nah, gitu. Boleh gini aja. Nah, ya. Terus ke bawah. Nah, ya. Oke. Sampai bawah ya. Ini ditekan ya, Pak? Ditekan, bukan digesek. Iya. Ini pelemakannya banyak, Pak. Oke. Terus udah terasa, Pak? Iya. Betul itu. Titiknya itu. Kanan sama kiri beda ya? Ya, itu berarti nanti ini yang nanti difokuskan, ingetin ya. Jadi antum tandain tuh. Oh, sebelah sini nih titiknya nih. Nanti ketika focusing itu yang difokuskan.
Bapak-bapak sekalian ditanya bagaimana rasanya gitu kan. Seperti Bapak yang di belakang. Oke. Dengerin dulu. Seperti yang Bapak di belakang tadi ada pundak sebelah kirinya ketika ditekan, ditotok terasa ke kepala. Nah, berarti itu ada titik tuh di situ yang mesti nanti diberesin ketika focusing. Jadi sambil diingat Bapak Ibu sekalian, titik mana yang kira-kira ada sumbatan. Ya? Oke? Sekarang kalau sudah ke yang tengkuk. Boleh di atasnya atau dipentokkan ke itu, ke tulang kahil. Nah, daerah pundak sama tengkuk ini untuk memperbaiki keluhan di area kepala atas. Kalau yang tadi di bawah untuk memperbaiki kepala bawah. Kepala bawah. Oke. Kalau sudah tengkuk, kita ke bawah sampai lihat yang ungu. Ya, sampai titik ginjal. Lalu ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, tepat di tulang tengah. Ini horizontal apa vertikal? Horizontal. Iya, itu pas di atasnya aja kalau yang ini. Kalau yang ungu pas di atasnya. Jadi gini rasanya, punten. Ini kan? Oh, kan tulangnya banget ya? Iya, terasa kan? Iya, ini. Oh, ini banget. Ini gini nih. Contohkan ke atasnya. Ya. Jadi pas tulangnya. Gini. Ya. Oke, sudah? Teruskan. Ke bawah, ke atas sambil dirasakan ya, Pak. Kalau kurang keras bilang ini kurang keras begitu. Iya. Tebel ya, Pak? Terus siapa yang tangannya sudah terasa? Nikmati prosesnya, Pak. Oke, sudah? Kalau sudah, ke yang hijau sebelah kanan. Lihat ke depan dulu. Itu pentokin ke kanan ke kiri boleh ya. Horizontal. Ke tulang belakang, ke tulang belikat, tulang belakang. Jadi inti antara tulang belakang dan tulang belikat. Ya? Oh, nggak apa-apa kok. Tanya, ada keluhan nggak sebelah kiri? Misalnya sesak atau segala macam. Saya sudah sakit kepala ya. Oh iya, sebelah kiri ini agak nih. Berarti sebetulnya tadi yang di sini, Pak. Ini deh. Enggak, itu enggak apa-apa. Dia ada di sini kok nanti kalau itu. Ini biasa, ini kan paru-paru. Berarti ada keluhan di paru-paru. Kalau dia nggak ada keluhan paru-paru berarti nggak ada apa-apa. Yang penting diserahkan nih maksimal sampai sini aja. Tuh, ditekan. Enggak ada apa-apa. Saya kiri nggak, yang kanan nggak kayak gitu tuh, Pak. Iya. Nggak ada kayak brinjel. Oh enggak, ini bukan. Bukan ya? Ya. Nah, kalau yang sakit kepala berarti sebelah sini nih. Ini kelihatannya agak lebih keras. Kalau dia ditekan di sini, di kahilnya sakit ini. Enak ya? Nanti dilakukan penekanan. Kalau sudah gini, baru ditekan lagi gitu. Baru ditotok lagi. Oke? Sudah yang kanan, teruskan. Oke. Ya? Yang masih kanan, Pak. Masih sebelah sini, Pak. Ya, masih sebelah sini. Licin, terlalu licin. Oke. Ini jangan sampai bawah, Mas. Sampai sini aja. Ke atas ke bawah ya. Sampai titik ginjal ya, tadi ya. Oke. Tangannya bawa ke atas. Maksudnya ditotok bagian atas lalu pindah ke yang sebelah kiri. Ya, terus.
Ini yang ditonton di baik. Ayo terus. Ini saya udah betul belum Ustaz? Belum sempurna Pak, tapi nanti kalau diteruskan dapat 50 pasien nanti baru sempurna. Itu dia. 50 kan 1 jam ya. 50 punggung ya Pak, bukan 50 kali notok. Kenapa 50 punggung? Kita akan lihat 50 punggung berbeda. Jadi feeling kita, diagnosis kita terlatih dari rabaan atau dari mata visual. Ya? Belum Pak. Ini ada perubahan dah ini. Ya? Ada perubahan. Apa? Ini. Belum. Belum ya? Nggak apa-apa Pak. Yang penting kita latihan dulu. Jadi target hari ini biar merasakan dulu Pak bagaimana notok dan tahu teorinya. Nanti di rumah harus dilatih. Oke? Sudah? Oke, istirahat dulu. Kita bukan istirahat, saya akan bicara dulu. Perhatikan ke depan dulu. Luruskan kakinya. Saya kok ada kayak ini Ya? rasanya kayak apa? Baru 40 menit Pak. Alhamdulillah 40 menit. 40 menit ada 30 menit lah. Tadi kan kita bicara-bicara dulu. Oke. Rasanya gimana yang notok? Jangan kapok ya. Cari 50 punggung. Yang saya lakukan waktu itu adalah kan saya kantor di Tomang. Sholat di Telkomnya Tomang. Maka saya setiap habis zuhur saya selalu notok, malah saya notok anak buah saya. Di mana-mana manajer yang ditotok, ini manajer yang notok. Tapi lama-lama songong. Iya Pak, nanti saya belajar. Kok nggak belajar nih, gue dikerjain dong. Tapi nggak apa-apa, yang penting amal kita jalan dan kita makin terlatih. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu diketahui, kita tahu ada yang namanya segitiga KSA. Perhatikan ya, ada segitiga KSA. Knowledge, skill, attitude. Knowledge ini sekarang nih, Bapak Ibu dapatkan 2 hari ini. Belum skill. Caranya gimana untuk mendapatkan skill? Praktis, latihan. Cari korban. Ya. Tenang, pokoknya nggak ada yang namanya notok itu salah. Kecuali bapak-bapak punya inovasi pakai lutut, pakai dengkul, pakai kepala gitu kan, kaki di atas itu saking inovasinya banyak. Jangan pakai ini aja. Ikutin apa kata guru kita Ustadz Abdurrahman, ikutin saja karena Ustadz Abdurrahman sudah pengalaman dari awal mengembangkan totok punggung. Gitu, jangan punya inovasi sendiri-sendiri. Kalau nonton di YouTube ada yang macam-macam, udah singkirkan dulu, lalu talaki ke Ustadz Abdurrahman. Lihat, nonton YouTube-nya ya di KTPI TV, belajar di situ dulu sampai mahir. Lalu pengalaman saya adalah akan saya masuk Katidut nanti. Kawan-kawan yang baru belajar itu akan menemukan istilahnya keajaiban lah. Banyak yang kita merasa nggak mampu, kita totok penyakit yang sudah tidak bisa ditangani medis sembuh. Nah itu tantangan bagi kita. Tantangan apa? Ujub nanti. Karena kesembuhan hanya milik Allah. Makanya di SOP ini kita didahului dengan doa, doa, dan doa. Ngerti? Kenapa orang-orang yang baru itu tingkat kesembuhannya besar? Kalau menurut saya, ketika baru banyak doanya Pak. Begitu ketemu yang berat, ya Allah ini bisa nggak ya? Ya Allah mudah-mudahan ini sembuh gini-gini segala macam lah. Al-Fatihah bisa 1000 kali dibaca. Karena apa? Karena nggak yakin sama kemampuan kita. Berserah diri kepada Allah. Terus saja. Sekali sembuh, 2 kali sembuh, 3 kali sembuh, 10 kali sembuh, yang muncul apa? Ujub. Oh saya bisa. Akhirnya porsi doanya dikurangi. Begitu pasien datang, oh duduk, tengkurap, totok, dah selesai, besok sembuh. Nggak ada ceritanya gitu Pak. Ya, hati-hati dengan yang seperti itu. Karena udah gitu udah sembuh, langsung di medsos
status. Beda kan kalau Ustadz Abdul Rahman tujuannya adalah edukasi. Tapi sebagian dari kita akan ada godaan untuk riya. Show up, show off bahwa saya bisa. Itu hati-hati banget, itu adalah syirik kecil, betul kan Pak? Syirik kecil ria itu. Hilang semua amal kita hilang. Bahkan tiga orang yang masuk neraka duluan adalah ahli ibadah, ahli apalagi amal ya, sama ahli dia meninggal jihad di medan pertempuran. Semuanya masuk neraka. Kazabta, kata Allah, bohong. Kenapa? Kamu sudah ria di mana? Kira-kira gitu, di dunia. Kamu mau disebut sebagai ahli ibadah, kamu mau disebut sebagai orang yang dermawan, kamu mau disebut sebagai pahlawan Islam, syahid. Padahal di dalam hatinya ada ria terselip. Nah, itu masuk ke attitude. Makanya harus dibekali dengan pemahaman agama yang ya. Lalu jangan digabung dengan metode yang lain. Ngelihat YouTube ada yang krak, aku nyoba sendiri. Nanti akhirnya kenalah yang totok punggung. Kita sering kejadian seperti itu. Totok punggung disinergikan, lambangnya totok punggung, tapi di dalamnya banyak praktek. Ya, itu dihindari. Kecuali bapak-bapak sekalian sudah ahli di bidangnya. Jadi seperti itu. Bukan nggak boleh disinergikan ya. Kalau yang bagi baru, udah fokus ke totok punggung itu mencukupkan sekali. Serius saya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut latihan lagi? Oke. Alergi bisa jadi karena paru-parunya lemah. Nanti lihat di area paru-parunya. Ya, ada bisa jadi juga karena livernya lemah. Gitu. Kalau livernya lemah nanti lihat area livernya. Dia ada apa? Ada yang beda enggak setelah dilakukan GT ataupun dengan visual. Ya. Anak saya alergi hebat. Ininya sampai apa bernyanyi ya? Bernyanyi itu apa sih? Ya. Dia nggak bisa minum susu sapi, susu non DHA, juga nggak bisa makan ayam, nggak bisa makan ikan, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, nggak bisa. Alhamdulillah Allah kasih kesembuhan setelah diterapi rutin, gitu, sama ada herbalnya juga. Anak saya minum waktu itu apa? Jeli gamat. Kira-kira seperti itu. Stres juga bisa menimbulkan. Ada lagi? Ya. Sama. Kalau tiroid berarti daerah mana kira-kira? Ya, daerah sini ya. Lihat aja ada yang beda enggak. Jadi kalau nanti bikin grup jangan nanya, Pak, saat ini asma titiknya mana ya? Enggak ada titik area dia. Bisa sini, bisa sini, bisa sini, bisa sini, tergantung. Ya. Jangan ribut nanti di grup. Wah, kalau saya di sini, kalau saya di sini. Enggak, itu salah, yang ada di sini. Di gambarnya ini enggak ada. Lakukan general treatment dulu. General treatment, lihat sumbatannya di mana, baru focusing. Ya. Misalnya baru kena COVID, terus sekarang masa penyembuhan, kaki itu lemes terus. Apanya? Kakinya itu lemes terus. Itu yang bagian mana yang? Nah, Bapak GT dulu Pak aja. Untuk tahap Bapak saya, karena harus dilihat ya. GT dulu aja. Bapak GT sejam. Nanti pagi sejam, sore sejam, pagi sejam, sore sejam, terus saya gitu, sambil Bapak latihan. Bilang aja, insya Allah saya sembuhkan, sambil doain. Padahal jadi kelinci percobaan. Oh enggak. Terus saja Pak. Nanti lama-lama Bapak menemukan area mana yang ada perbedaan. Karena COVID biasanya daerah sini sebetulnya, sama pencernaan, sama lambung. Mungkin juga kena juga sininya, saya kurang tahu. Jadi coba cek. Terus saja, nanti Bapak setelah menemukan, oh ada yang beda nih rasanya, ada yang lebih tebal kah, ada yang apa, nah itu lakukan tekanan. Nanti saya ajarkan tekanan. Tekanannya dulu? Ya nanti kita habis ini ya. Oke, ada lagi? Keloid. Keloid kalau itu daging tumbuh. Ya, mengganggu nggak, sakit nggak? Sering gatal, kemarin kita lagi hamil gitu. Oh, coba aja kalau lagi hamil, lagi hamil siapanya? Anaknya. Oh ya, tetap daerah sini ya Pak. Keloidnya jangan dipegang-pegang, ya. Iya, nggak apa-apa. Dia merangsang soalnya, jangan digarukin. Daerah sininya saja. Karena saya ada kasus di sini dia bertahun-tahun
ada daging tumbuh. Ya tapi kita tetap berdoa kan, doa. 3 kali hilang, dia juga bingung kenapa hilangnya. Saya juga nggak bisa menerangkan. Mungkin gara-gara tadi ada sumbatan daerah sini, ya. Terus ketika dilancarkan sumbatan, maka NK sel, kelenjar getah beningnya atau stem selnya memperbaiki. Kira-kira kayak gitu. Alias istri saya kan BAB-nya susah. Di titik langsung lambung atau di GT dulu? GT semuanya dulu, Pak. Jadi nanti jam 11 kita belajar emergency, ya, atau jam 11:15 kita belajar emergency. Kalau kondisi yang tadi dikatakan itu adalah kondisi perawatan. Kalau perawatan artinya pakai GT. Makin panjang GT-nya makin bagus, ya. Bisa berapa kali sehari? Bisa 2 kali, 3 kali, ya. Ya. Boleh, bisa setiap hari, bisa 2 hari sekali, tergantung. Baru kita focusing. Nah, nanti jam 11:15 kita belajar emergency. Kalau kasus emergency kita tidak perlu GT. Misalnya orang serangan jantung. Tenang Pak, tengkurap dulu kita GT. Udah gitu buka dulu HP. Ya mati duluan orang. Ya. Nah, kalau jantung sesak, kira-kira organ apa yang kena? Pernafasan, jantung dan paru-paru. Artinya daerah sini nanti. Nanti Bapak lihatin, saya pernah orang serangan gitu, asma. Ternyata dia ada di sini. Setelah saya ulangi daerah pernafasan kena, begitu saya pencet, tek, dia langsung plong. Gitu. Ya. Jadi GT. Nah, kalau tadi susah BAB, kira-kira area organ apa yang kena? Ya lambung sama pencernaan. Berarti daerah sini ke bawah, Pak. Nanti GT-nya banyakin aja. Baru ke atas. Gitu. Pengalaman saya dia langsung plong. Jadi kakak saya sakit, saya nggak tahu gitu dia sakit apaan, tiba-tiba dibawa ke UGD. Lalu di UGD bilang 3 hari belum BAB. Maka kembung, sakit perut, kolik, ya enggak. Kentut aja susah katanya. Waduh, udah UGD, di depannya juga ada yang COVID gitu. Saya totok udah saya totok, baru kentut ya. Brut. Wah, enak nih. Pengen pulang nggak bisa. Kenapa? Dokternya udah datang. Lalu dimasukin mikrolak. Baru keluar. Udah sembuh. Padahal kalau nggak usah dibawa ke IGD, ditotok. Ya, kalau dibantu mikrolak. Gitu. Karena udah 3 hari kan ya. Gitu. Dua kolak ya. Masukin. Tapi ditotok bisa sebetulnya kalau sabar. Jadi kayak gitu, tapi terlanjur suruh bayar duluan. Ya nggak apa-apa. Rezekinya rumah sakit. Oke, sekarang saya butuh 4 orang yang menjadi ini tiduran di sini. Yang lain akan menjadi bukan penonton, nyoba. Ya, sebaiknya apa? Yang tiduran bukan yang sehat, yang ada keluhan. Ya. Lalu yang kedua, sebetulnya kalau kita latihan enakan bukan kita yang tidur, tapi kita yang nyoba. Kalau mau jadi pasien, sebelah aja. Gak apa-apa, silakan. Siapa yang mau jadi pasien? 4 orang. Nanti kita coba bareng-bareng ya. Ini agak dibuka. Oke. Satu di sini. Bapak mau atau siapa? Oh, Bapak. Ini Bapak aja. Tadi lagi sakit. Bapak di sini. Kepalanya di sini, Pak. Kepala di sini, kaki di sini. Sama ada 3 orang di sini juga. Tengkurap. Sama di ujung, udah. Lah 4 orang ini banyak banget. Oke. Ya, agak sini. Oke. Satu siapa yang mau jadi terapis? Masing-masing pegang satu. Oke. Saya di sini, Pak. Iya, boleh. Lihat. Ya, posisi begini. Posisi terapis bisa begini. Ya. Jadi enak dia melakukan
dia horizontal. Betul kan? Enak? Atau posisi bisa begini. Kalau begini berarti apa yang dilakukan? Dia dorong. Ya, tapi dipentokin. Terasa pentokin? Ya. Ya. Gitu. Bisa. Kalau tekanan dia bisa, kalau lagi santai, anak bayi atau apa ya bisa sambil duduk. Kalau tekanannya udah bagus ya, bisa sambil begini, ya. Atau bisa begini, ya. Tergantung, ya. Mana yang enak. Kalau kurang tekanan pun bisa ditambahkan jadi begini. Tergantung. Jadi makin berdiri dia makin tekan ya, Pak. Terasa tekannya? Nah, oke. Itu apa, lambung? Iya, daerah lambung. Ini agak bengkak, lalu ini. Ya. Kelihatan di sini agak bengkak di sini, ya. Kelihatan ya? Lambung, ya. Ini ada warna berbeda di sini, ya. Jadi ada, kalau visualnya beda berarti ada masalah. Lihat di sini lebih cekung. Kelihatan? Ya, ini tanya suka pegel nggak? Nah, kalau duduk, kalau apa, ya? Ya. Gitu. Oke. Lalu posisi ini agak ini diginin saja. Enggak apa, nggak usah ditarik, diginin. Tuh. Ya, biar pinggulnya kena. Jadi nggak usah didodorin begitu. Ya. Oke, siap. Nah, kalau tadi kan sudah ya kita lakukan GT. Saya anggap gitu itu sudah. Lalu ketika sudah GT selesai bagian bawah bisa dilemaskan. Cara pelemasannya adalah bisa dua, bisa begini, ya. Ditekan di pinggang, dilihat sini, ya. Tekan, terasa ditekan Pak. Terus ke bawah. Enak? Area biru muda ya, Ustaz. Iya. Ya, sampai sini. Gini kan. Enak? Enak. Tuh. Coba, silakan coba. Ada yang mau nyoba? Tapi kan ini kan gede nih. Gak apa-apa satu area aja dulu ya gitu ya. Coba dua dulu. Coba dua dulu. Begini. Iya. Ya, tekanannya jangan lepas ya ke bawah, tekan terus. Pertahankan tekanannya. Ya, sampai ke tulang pinggul, agak ditekan lagi. Baru ke bawah. Pelan-pelan ke bawahnya. Ya. Enak? Enak nggak Pak? Ya. Oke, silakan nyobain. Nah kan ini, maaf nih, ini kan permukaannya gede nih. Dua begini bisa? Bisa. Gak apa ya? Nggak apa. Pak, gimana saya Pak? Ya, betul Pak. Terus Pak ke bawah, Nah, itu lepas tekanannya tuh. Nyalain, siapa mau? Tadi lepas tekanannya ya? Iya. Coba punten, Pak. Ya, terus tekan. Oke. Ya, tekan. Nah. Oke, sekarang coba saya lihat ya. Kalau misalkan begini susah, ya. Udah begini saja Pak, nggak apa-apa, ya. Untuk mempertahankan tekanan. Nih, terasa Pak? Terasa? Nah. Terus ke bawah, terus. Nah, ini sampai sini dulu nih. Nih. Ya. Ini udah terasa di pinggul nih, ada gerenjel tuh, terasa Pak? Ada gerenjel-gerenjel ya? Baru bawa ke bawah. Nah, tuh gerenjel Pak. Nih di sini Pak. Nih, ya. Ya. Ini biasanya ke bagian kanan. Iya, pegel ya Pak? Iya kan, betul. Mendingan begitu aja dulu. Vertikal ke bawah. Ya. Oke. Ya, oke, sip. Sudah? Sudah ya? Jadi ketika sudah melakukan bagian bawah, kita bisa lakukan begitu biar enak. Ya. Oke. Sekarang kita yang daerah perhatikan yang daerah belikat. Kita lihat dulu ya, daerah belikat. Ini kan belikat, tadi kita sudah lakukan terapi yang atas ya. Betul nggak? Oke. Kita bisa gini kan.
Nah, tuh Pak, enak sini Pak. Iya, terus ya. Terasa? Pinggir belikat. Ikut lepungan. Iya, ikut tekungan. Dah. Iya. Iya. Tuh. Enak Pak? Enak ini. Nah. Bukan ke sini, ke sini. Nih. Iya. Dari atas. Iya, dari atas. Iya. Di belikat ya, kurang atasnya. Iya. Enak? Nah, jadi setelah ditotok, Berapa kali? nggak apa-apa sebanyaknya. 3 kali nggak apa-apa. Iya, silakan cobain. Punten. Ini setelah GT ya? Setelah GT. Kalau dalam hati GT nggak boleh. Hah? GT terus dilemas. Nggak apa-apa juga, bebas. Itu untuk membantu. Oke, sudah? Oke, sip. Clear ya? Oke. Sekarang kita lihat, setelah kita GT, biasanya akan ada yang namanya sumbatan-sumbatan, Pak. Lihat, di sini kelihatan ya. Begitu kita ginikan saja udah nih. Di sini ada nih, Pak. Ya. Jadi yang saya bilang kita harus sering-sering notok pakai telunjuk, itu begitu kita jalanin. Nah. Ya, permukaan kulitnya kelihatan nih, agak tebel ya di sini ya. Ya. Tuh, ini udah nggak jalan nih. Artinya apa? Ngerem dia ada tuh, agak berat. Cuma saya gimana ya neranginya? Saya sama guru saya aja kan, saya dulu saya berguru langsung sama Ustaz Zaini seringnya. Ustaz Zaini bilang, tuh Pak Dadi begini tuh, pasti ini sama aja kayaknya dah sama. Wah, nanti ngerasain. Nah, tuh agak berat. Tuh kan belok ya. Iya. Perlu kayak gini tuh perlu latihan pelan dan tenang gitu. Iya, betul. Jadi kan Ya. tenang itu nggak bisa. Nah, tuh, lihat nih, kelihatan nih. Ini di sini terasa tuh. Tenang gitu. Nah ini bapak penyembatannya ini nih. Nih. Terus satu. Nih, ini yang pinggir nih. 2 di sini. Ini nggak bisa seketika ya Mas ya? Enggak, dia harus pengalaman. Jadi butuh namanya pengalaman ya. Bagaimana caranya pengalaman? Banyakin general treatment. Banyakin punggung ya. Banyakin punggung. Kita nggak bisa sekarang latihan terus bilang, oh ini sakit nggak bisa sebelum kita punya pengalaman. Minimal 15 Ya. orang Pak Bapak baru ya. Gitu. Ya. Nah, ini kelihatan kan di sini nih, nggak ditekan aja kelihatan. Oke? Ada itunya. Ya, jadi itu deteksi. Langsung samping. Langsung sama. Oke? Jadi sudah deteksi ya tadi ya. Sudah deteksi, sudah. Oke. Jadi setelah GT kita bisa merasakan nih. Jadi di awal kita deteksi, setelah GT kita deteksi lagi. Sama seperti tadi Bapak kan ini ya sakit di sini ya. Ditandain tuh, oh itu nanti yang di area yang dilakukan focusing. Oke, sekarang kita latihan focusing. Iya, kelihatan tadi ya. Ya. Jadi yang nanti jadi terapis itu harus banyak komunikasi kepada pasien. Oke. Lihat. Ya, drung gitu. Ya, tuh situ kan terasa, Pak. Kelihatan juga. Ya, terus naik ke atas ini juga banyak di sini. Oke? Kalau terlalu Ya. kalau terlalu licin kan nggak terasa. Iya, terasa juga, Pak. Terasa, Pak. Oke. Sekarang tuh, ini belok dia. Powernya beda. Tuh. Oke. Sekarang kita lakukan penekanan. Penekanan itu senyamannya ya. Jangan orang udah sakit, aduh nggak kuat, terus saya ditekan gitu. Jangan ya. Jangan, karena kasihan orangnya. Yang penting itu. Ketika sudah terjadi penotokan, general treatment, lalu kita tandain ada sumbatan. Seperti di sini ini ada sumbatan. Kelihatan ya tuh, langsung berubah. Ini nggak kenceng, ya, terasa. Oke. Lakukan penekanannya. Dia nggak ganjel ya? Iya, gerinjel Pak. Lakukan penekanannya itu bentuknya seperti ini, ya. Jempol ya, jempol. Tekannya pelan gitu, terus tambah sampai maksimal atau sampai dia nggak kuat, atau jangan sampai dia nggak kuat, sampai ada batasnya. Tunggu sebentar baru ditekan, dilepas biar enak ya. Misalnya contoh, terus bukan lurus tapi dia
Tekan tapi ke arah tulang. Jadi bukan tulangnya ya. Jadi tekan ke arah tulang. Ya. Iya, pepetin tulang. Ini kan nggak balik kan? Ya, oke. Gini. Itu daerah apa itu? Bismillah. Terus ditekan. Ini gini tekan. Tekan. Udah nih kira-kira segini misalnya kuatnya. Udah diemin aja. Terus lepas. Tuh. Ya. Itu daerah apa itu? Ya. Waduh, kenapa Pak? Enggak apa? Daerah apa itu? Enggak, ini pencernaan Pak, sama ginjal. pencernaan, Ya. ya. Emang minum obat rutin enggak? Enggak. Enggak. Ya? Saya enggak minum obat. Iya, makanya. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Lihat nggak balik berarti dia ini. Ini kalau sepanjang ini bisa begini semua. Ya, ini juga. Ya. Ini sehat ini. Ini emang mau dipijit ini dia. Ya. Oke. Ada tuntutan di sini atau? Ya mungkin itu enggak ini. Enggak apa-apa. Enggak, bukan ini. Ya. Oke, sekarang coba lakukan latihan penekanan. Bapak kalau mau gantian siapa? Ya, oke. Coba lihat. Coba mau mana ini? Coba cari dulu kira-kira. Nah, ini di samping tulang biasanya, Pak. Ya, betul. Coba lihat. Nah, tuh kan kelihatan ya, terasa. Nah, tuh, mutar ya. Apa? Samping. Nah, kan kelihatan nih, saya gini. Ini ada nih. Ya, tuh. Tas saya. Coba. Terus. Nah, oke, tandain. Oke, ketika ditandain, terus ditekan. Tapi tekannya ke arah tulang, bukan di tulangnya ya. Ke tengah ya? Iya, ke arah tengah. Terasa, Pak? Iya. Pas. Tuh, gitu ya. Habis ditekan, lalu ditotok lagi. Oke, let's say contoh ada misalnya kita sudah GT, kita deteksi ada 5 titik misalnya, ada 5 area. Maka kita tekan, misalnya dari sini tadi tekan, udah selesai tekan, kita totok lagi, pindah lagi, oh di sini nih, tekan lagi, totok lagi, tekan lagi, totok lagi, terus saja. Jadi jangan dihajarin terus. Kalau ada banyak pelemakan, pindah. Nah itu fokusin. Kita bisa melakukan itu kalau kita di GT dengan sempurna, dengan benar. Kita bisa merasakan area mana yang ada sumbatan. Jangan lewatkan GT untuk perawatan, ya. Kecuali nanti kita 10 menit lagi belajar emergency. Iya. Oke. Sudah? Oke, silakan coba. Cari pasangan masing-masing, coba tekanan. Mas Bro. Cari tempat yang enak. Ini terlalu banyak orang jadi. Ini baik. Deteksi dulu ya, deteksi. Kira-kira mana yang ada tekanan, mana ada Oh, udah ada. masalah. Lalu selaraskan dengan keluhan ya. Heri. Ini pinggang sering pegal nih. Ya tuh dekok tuh ya. Nah tuh dekok tuh di situ tuh. Wah, ini banyak banget ini. Ya, bisa? Ya, betul. Nah, lalu ditotok lagi. Ya, gitu. Lalu cari lagi yang mana? Cari dulu, deteksi dulu kanan kirinya. Nah, tuh situ. Berapa menit tuh penekanan? Semenit 2 menit lah. Ingat ya, ini bukan pijit ya. Kalau orang pijit beda. Saya punya terapis dari pijit tradisional ke totok itu nggak mudah. Kalau pijit itu dia nyari enak kan. Kalau ini kan nyari sumbatan. Jadi usahakan pada saat general treatment cari sumbatan. Selaraskan dengan keluhan. Kalau dirapetin gimana sih? Boleh, Sat? Nggak apa-apa.
Di sini kan. Enak Pak. Lumbar nih. Oke. Lumbar. Sudah? Yang mau coba lagi? Oke. Ada yang mau nyoba silakan. Tinggal dirasain aja dikit-dikit. Coba siapa? Ini harus kiri semua. Ini kiri semua. Enggak. Coba deteksi dulu, Pak. Deteksi dulu, deteksinya dibeginikan. Ini banyak kok ini. Ini daerah sini juga bisa nih. Ini terasa ya, Pak, enak. Iya, dorong gitu. Nah, nanti ya. Ya, boleh. Pelan-pelan, nekannya pelan-pelan, Pak. Bismillah. Ke arah sana nanti, Pak. Kalau punggung terkilir di mana Pak itu? Punggung terkilir kenapa? Sama, totok juga. Sama caranya. Mau sakit kanker, sakit kecetit, sakit apa, begitu juga sama. Pegel-pegel biasanya di mana? Ya sama juga, situ juga. Dijiti dulu aja. Iya. Ya, oke. Sudah? Oke. Sekitar titik apa nih? Lambungnya. Itu lambung. Tanya ada asam GERD enggak? Ya sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, perhatikan. Nah, jadi ketika kita melakukan duduk dulu Pak, duduk dulu, perhatikan. Melingkar lagi, melingkar. Saya di tengah. Oke. Jadi setelah dilakukan penotokan gender treatment, ya kan orang masih tengkurap tuh. Lakukanlah pelemasan. Udah pelemasan, baru kita focusing. Focusing ketika lagi tengkurap nggak apa-apa. Nah, cuma kalau untuk daerah pundak itu sebaiknya duduk. Ya, misalnya contoh tadi yang sakit kepala mana ya tadi, Pak? Iya. Ya, sini. Nah, Bapak siapa namanya, Pak? Elman. Pak Elman. Pak Elman ini sering sakit kepala, terutama tadi ngadap sana nggak apa? Terutama yang sebelah kiri. Terutama yang sebelah kiri tadi. Siapa tadi lawan totoknya? Siapa yang notok Pak Elman? Pasangannya tadi? Pasangan tadi. Siapa ya? Oh, Mas ya? Oh bukan, oh lupa. Nah, ini tadi Pak Elman ketika dia ditotok daerah sini terasa nih ke kepala. Kenapa? Karena katanya sering sakit kepala, ya. Nah, bagaimana cara focusingnya? Sama, focusingnya kalau yang ini enakan sambil berdiri. Saya sambil duduk, sambil berdiri, ya. Bisa dibantu sama. Nah, ini terasa nih, ada yang beda ya Pak. Nah, ditekan. Bismillah, tekan gitu. Enak Pak? Lepas pelan-pelan. Ya. Udah, baru totok lagi, ya. Iya. Lalu totok lagi daerah sininya. Kalau sakit kepala ya, iya. Iya, migrain, vertigo. Terus daerah sininya, jangan yang itu aja ya. Sekitarnya ya. Ya. Iya. Baru ditekan lagi. Yang sebelah sini, ya. Enak Pak? Ya. Kalau atas pundak. Iya. Enggak usah. Sini jangan, sini ini enggak. Biasa daerah sini dia, ya. Nah, tuh. Kalau orang vertigo bisa juga ada asam lambung. Bisa jadi ya. Jadi nah itu. Setiap tanggal berapa Pak sakit kepala? Akhir bulan. Ngaruh biasanya. Oke. Ada juga nanti dilemesin gini juga nggak apa-apa nih. Pak, terasa enak Pak? Tuh, ada gicel ya? Ini beda kan? Ya. Ya. Gitu. Untuk deteksi terus udah ditotok lagi, ditekan lagi, totok lagi, tekan lagi. Nah, terakhir ada yang melakukan ini untuk melancarkan juga. Ya. Ini dilakukan setelah ini pakai ini. Ya. Ya, gitu. Baru selesai sudah. Oke, sekarang coba focusing sama finishing daerah pundak. Cari temennya masing-masing. Ayo, 5 menit ya. Ditotok ya, ditotok ya.
Dua-dua aja, cari berdua-berdua, cari tempat. Makan dia. Iya. Atau bikin lingkaran. Susah bikin lingkaran dia. Hah? Nggak apa-apa, gini-gini aja. Oke. Coba lihat. Kalau sudah ditotok, dilakukan penekanan ya sambil didiri ya. Kanan kiri. Bisa kan? Kanan kiri. Ya dari situ tuh bisa. Ya. Ini kebanyakan minyak Pak. Tumpah pantes aja. Ya. Sini. Des nih. Oke. Ya. Nah, gitu betul Pak. Betul. Ya. Dan enggak usah. Dari sini aja. Daerah sini. Ya. Baru ditotok lagi Pak. Totok lagi. Terus totok lagi. Nah. Gerinjal sakit ada pengaruh. Ada. Ini sakit di posisi saya lagi di Lihat. ininya. Ini yang Nah, barusan. bukan yang sebelah sini Pak, sebelah sini. Sakitnya beda. Kalau gerinjal gini, ini gerinjal termasuk gerinjal bukan? Enggak Pak. Bukan, otot aja ya. Iya, ototnya daerah sini Pak. Iya, betul daerah situ betul. Ya, ya berdiri saja. Tekan, totok lagi. Lepasnya pelan-pelan. Ya. Nah itu yang vertigo, yang migrain. Nah tuh langsung gitu. Ya di situ kolesterol. Enggak boleh Jang. Jadi kalau asam urat misalnya tangan yang kena kesemutan daerah sini ya. Kalau kaki berarti daerah pinggul. Bukan ininya dipencet-pencet ya. Kenapa dia kesemutan? Karena tidak tersalurkan dengan baik karena ada sumbatan di daerah itu. Mana? Ya betul. Ya. Kurang keras. Iya betul. Ya tekanannya ke tukang. Ini terasa nih Pak. Terasa ya. Baru totok lagi. Oke. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya sarankan sering-sering ditotok di sini di Jatiwarna gitu untuk merasakan terapis yang sudah senior. Ya. Jadi kita bisa mengembangkan skill kita. Jangan kita nyoba sendiri, jangan. Rawamangun bisa. Bisa sering-sering. Ya, saya dulu mungkin datang ya sebulan sekali, 2 minggu sekali. Saya kesini ke Jatiwarna, sini Jatiwarna. Buat apa? Buat sambil ngerasain, oh begini nih caranya yang enak gitu. Ya. Di Jalan Hanapi Pak, Tanjung Liling. Di belakang asrama Brimob T26. Itu T26. Oke, sudah? Oke. Sekarang pakai ini aja Pak, pakai. Sinerginya membekam ya. Yang bagus dibekam dulu apa ditotok dulu? Totok dulu. Nah, ini dibekam dulu, Ustaz. Nggak apa-apa lah. Udah nggak kuat menunggu yang mana? Iya. Iya, ini ketahuan ini. Bekam ya. Iya. Ini kan iya. Ini punya potensi darahnya kental. Jadi makannya hati-hati ya.